أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur walhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah katakan dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Di antaranya kita masih bisa melihat saat ini. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa berjalan menghadiri rumah Allah. Kita masih bisa bercakap, masih bisa tersenyum. Semua itu karena adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling besar bagi kita adalah nikmat berada di atas hidayah. Berada istiqamah di atas agama Islam. Inilah nikmat yang paling besar. Dan selalu kita meminta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah untuk selalu di jalan yang lurus. Salawat serta salam kepada baginda kita Muhammad, yang dengan diutusnya beliau maka jelaslah agama Islam ini. Jalan kita menuju surganya Allah sudah ada. Maka barang siapa yang mengikuti jalan tersebut, dia akan masuk surga. Barang siapa yang enggan, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan semoga keselamatan, keberkahan tercurahkan kepada para sahabatnya, para pengikut beliau, dan orang-orang yang selalu di atas hidayah Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat Allah kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah membahas terkait pentingnya perkara niat dalam segala amal ibadah. Perlunya kita menghadirkan harapan untuk mengharapkan wajah Allah di sana, agar apa yang kita kerjakan dari amal ibadah bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita, setelah dari ibadah tersebut, dari niat yang kita agungkan, niat yang kita tetapkan pada hati kita, di sana ada ibadah yang paling Allah cintai. Di sana ada ibadah yang mana kalau kita mendatanginya tepat waktu, Allah akan sayang sama kita. Ibadah yang mana Allah perintahkan langsung dengan lisannya kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit ketujuh, yaitu salat. Salat kita. Kita semua sebagai seorang muslim tahu itu salat. Tapi bagaimana kita mengerjakannya? Bagaimana cara kita? Sudahkah sesuai? Sudahkah benar? Sudahkah maksimal? Padahal dikatakan dalam sebuah hadis bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Nabi SAW bersabda, Rasul amril Islam wa umuduhus salat. Segala pokok perkara agama itu adalah Islam. Semua yang kita cari terkait pokok-pokok agama, dunia, hukum-hukum, itu ada dalam agama Islam. Jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh. Jelas.
ada semua dalam Islam. Dan penopang ya tiang-tiang tadi ya yang mendukung keislaman kita itu adalah salat kita. Ya, itu adalah salat kita. Maka penting sekali kita menjaga salat ini. Ya. Nah, dalam surat Al-Mu'minun bahkan dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Ya, mereka yang orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Dilanjutkan lagi terakhir, ya, wa hum 'ala salatihim yuhafidun. Mereka yang menjaga salat-salat mereka. Tapi apakah salat itu? Ya. Apakah cuma sekedar gerakan takbir, ruku, sujud, ataukah hanya sekedar pembatal kewajiban yang kita lakukan? Kalla, bukan. Salat bukan ibadah yang remeh. Ya. Apa itu salat? Dikatakan ya, dalam kitab Fiqhul Muyassar yang disusun oleh para nukhbatul ulama, ya, para ulama di sana menyusun kitab tersebut, bersepakat di dalamnya salat itu dalam secara bahasa ya, salat itu adalah kumpulan doa. Ya. Di sana kita memuji Allah, di sana kita minta perlindungan sama Allah, di sana kita minta selalu di atas hidayah sama Allah. Isinya pujian kepada Allah dan Rasulnya, doa minta keselamatan dunia akhirat. Itulah salat secara bahasa. Zahirnya Allahu Akbar. Ya, kita sudah mengatakan Allah Maha Besar. Belum apa yang kita ucapkan ketika kita membaca iftitah. Belum apa yang kita ucapkan ketika membaca Al-Fatihah. Ya, maka penting. Ya, salat hanya jangan disekedarkan bacaan yang kita hafal. Agar dia lebih maksimal, kita perlu memahami apa sih yang kita baca? Ya. Apa sih Allahu Akbar itu? Ya. Apa sih Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap sholat? Ya. Apa sih yang kita baca? Arti yang kita baca itu kita apa? Kita harus tahu. Ya. Agar sholat tidak hanya menjadi sekedar gerakan-gerakan saja. Sehingga para ulama ya, mentafsirkan dalam istilah salat itu adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'al makhsusah. Ya, salat itu adalah ibadah yang berupa perkataan, ya, dan juga perbuatan yang khusus. Tata caranya datang dari Rasulullah dalam hadis. Ya, ada tuntutannya semua dalam segi perkataan ada, ya, dalam segi apa? Pergerakan af'alnya juga ada secara khusus. Maka sholat tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh ditambah-tambah. Ya. Kemudian dilanjutkan mufattatahatun bitakbir wa muhtamatatun bitaslim. Dibuka dengan yang namanya takbir, kemudian ditutup dengan salam. Inilah sholat. Jadi kalau ada orang yang sholat, imamnya Allahu Akbar, makmumnya cuma ini kurang, ya, ini kurang. Perlu dia tetap mengatakan Allahu Akbar, ya. Dan takbir yang diucapkan seorang makmum itu paling minimal terdengar oleh dirinya sendiri, paling minimal, ya. Tapi di sana juga ada ya. Kita dapati imamnya sudah Allahu Akbar, makmumnya lebih kencang Allahu Akbar. Ya, ada di sana. Ya, tidak sampai seperti itu. Ya, nah, tapi cukup yang sampai terdengar oleh dirinya sendiri. Begitu pula untuk yang lain, Sami Allahu liman hamidah. Ya, untuk imam, untuk makmum, Rabbana walakal hamd. Ya, dan seterusnya. Tapi makmum pun tidak boleh mengeraskan suara. Ya, apalagi misalnya jamaahnya ya 3 baris, 4 baris ya di masjid. Ya, kecuali kalau seperti di Masjidil Haram. Ya, zaman dulu belum ada speaker, maka dibutuhkan apa? Wakil. Ketika imamnya Allahu Akbar, maka yang tengah
Allahu Akbar, yang belakang Allahu Akbar, lanjut terus biar kedengaran sampai yang paling belakang. Ya, kalau sekarang alhamdulillah ya Allah kita berikan nikmat ada speaker. Ya, di sini azan nyampe hutan-hutan pun insya Allah kedengeran. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari pengertian tadi maka penting kita mendatangi sholat dengan sebaik mungkin. Ya, kita perlu belajar mengenai bagaimana sih sholat kita. Banyak kitab ulama di sana, baik itu yang berbahasa Arab atau yang sudah terjemahan, yang mengajarkan kitab tentang khusus sholat, bahkan sangat kecil sampai diringkas. Ya, penting kita baca, penting kita siapkan waktu kita. Ya, tidak perlu menunggu datangnya masa kajian. Ya, tapi baca dulu, selesaikan. Nanti kalau tidak paham, tanya sama yang tahu ketika pengajian. Ya, jangan ketika sudah kajian baru dibuka bukunya. Ya, menjadi pajangan banyak. Oh, saya punya koleksi kitab, tidak. Ya, tapi adanya kitab untuk dipelajari. Dan itu mudah insya Allah. Nah, di sini kita mengambil sebuah pelajaran. Ya, banyak dari kita yang masih perlu belajar dalam salatnya. Sebagaimana dahulu sahabat, ya, bahkan seorang sahabat saja pernah disalahkan oleh Rasulullah dalam salatnya. Dalam hadis yang sering dikatakan sebagai al-musii'u fi salatihi, ya, orang yang buruk salatnya. Bagaimana salat seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah masih bisa dikatakan buruk salatnya? Saat itu Rasulullah sedang di dalam masjid bersama para sahabatnya. Ini itu rutinitas beliau. Ada seorang sahabat datang masuk ke masjid, kemudian dia salat. Setelah salat datang ke Rasulullah. Ya. Salam, Rasulullah langsung menjawab, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah Anda. Kembalilah fulan, kamu belum salat. Ulangi dulu salatmu, kamu belum salat saat ini. Akhirnya dia tanpa bertanya salat lagi. Berulang sampai 3 kali. Rasulullah mengatakan, ulangi, engkau belum salat. Sampai akhirnya apa? Laki-laki tadi pun mengatakan, ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadi. Demi Allah ya Rasulullah, ma ahsanu ghairi, ya, fa'allimni. Ya Rasulullah, aku enggak tahu salat yang lebih baik daripada yang aku kerjakan sekarang. Sahabat tadi salat ya salat saja. Gerakannya sama enggak yang dicontohkan Rasulullah? Sama. Ya, sama. Tapi kira-kira apa sih yang membuat laki-laki ini sampai disuruh mengulangi salatnya sama Rasulullah? Ya. Bahkan dikatakan engkau belum salat. Yang mana tandanya salatnya berarti tidak sah. Apa sih? Ya, yang membuat laki-laki ini harus mengulang? Rasulullah mengatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Seandainya engkau sudah berdiri, siap untuk salat, maka bertakbirlah. Takbiratul ihram ini termasuk rukun. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Sehingga perlu mengucapkan Allahu Akbar. Perlu, wajib, rukun. Kalau kita tinggalkan, maka salat kita bisa tidak sah. Ya, ini takbiratul ihram. Idza qumta ila sholati fakabbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya. Di sini Rasulullah tidak mengatakan Al-Fatihah, tapi yang mudah bagimu. Artinya apa? Di sana ada keringanan. Ya, bagi misalnya seorang mu'allaf yang baru mengenal Islam, ya belum hafal surat Al-Fatihah, ya, bisa dia membaca surat-surat pendek lainnya. Itu bisa. Tapi boleh nggak bagi seorang muslim, ya, yang sudah lama Islamnya, yang seperti kita misalnya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, ya, ada enggak uzur untuk tidak membaca Al-Fatihah? Ya. Ada enggak kira-kira? Ya, kalau Islamnya sudah selama ini nih, ada enggak kira-kira? Enggak ada. Penting baginya belajar. Karena apa? Walaupun di hadis ini Rasulullah mengatakan waqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang ringan bagimu, tapi di hadis lain Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah.
Ya, jadi di sini faedahnya. Ya, di sini kebanyakan dulu para sahabat kan mu'allaf. Ya, mereka dari zaman jahiliyah mereka baru masuk Islam. Sehingga Rasulullah meringankan di sana, bacalah yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Ya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, "Summarka hatta tatma'inna raqi'an." Kemudian rukuklah engkau sampai engkau benar-benar rukuk. Ya. Benar-benar posisi ruku, tangan benar-benar menempel, ya. Kemudian baru dia membaca doa. Kalau sudah seperti itu, barulah sempurna rukuknya. Terkadang anak melihat, ya, beberapa kaum muslimin, ya, ketika sholat imamnya sudah rukuk, dia masih dalam posisi berdiri. Ketika imamnya sudah mau posisi bangun, dia baru rukuk, kemudian mempercepat, nempel, tep, langsung bangun. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Seperti ini tidak ada namanya tumakninah dalam salatnya. Ya. Salat yang seperti ini tidak dikatakan sah. Ya. Bahkan perlu mengulangi. Rasulullah melanjutkan terus, diulangi terus kata-katanya. Sumarfa hatta ta'tadilla qa'iman. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian di akhir dikatakan waf'al dzalika fi salatika kulliha. Benar-benar kita menyempurnakan salat. Rukuk kita sempurna, i'tidal kita sempurna, sujud kita sempurna, duduk kita sempurna, ya, dan kita diperintahkan melakukan semua itu dalam salat kita. Ya. Jadi pastikan, ya, salat itu tetap hadiri tenang. Ya, tidak usah terburu-buru dalam salat. Ya, kita enggak sedang dikejar. Ya, enggak ada kok yang sedang ngeberit-berit kita, ayo cepat salatnya, cepat salatnya. Enggak. Bahkan orang yang kadang sedang sakit perut atau sedang ada hajah, mereka disuruh untuk apa? Tunaikan hajahnya dahulu baru salat. Supaya apa? Khusyuk dalam salatnya. Ya, bahkan di hadis yang lain di sana ada katakan kalau seandainya sudah siap nih makanan, ya, kita sudah pengen nyantap nih, tiba-tiba azan, maka makan dulu enggak apa-apa, cicipi dulu. Ya. Tapi jangan akhirnya semuanya dihabisin ketinggalan sholat, enggak. Ya. Tapi cicipi dulu. Yang penting tenang hatinya, sudah cukup makan ini baru datangi sholat. Tapi jangan dipasi ya. Nanti udah tahu jamnya sudah mau dekati sholat, nyiapin makanan. Wah, ini enggak ada sholat sampai kita ada makanan ini ya. Nah, jangan dijadikan alasan seperti ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya itulah sedikit kisah terkait orang-orang yang musik dalam salatnya. Bahkan ini pun terjadi di zaman para sahabat. Sekarang kita sudah lewat 1400 tahun lebih, ya, dari kehidupan Rasulullah SAW. Ya, maka banyak ya, di sekeliling kita, ya, bahkan mungkin diri kita sendiri yang masih belum memaksimalkan dalam salat kita. Ya. Maka di sini kita sedikit akan membahas, tidak terkait semua gerakan-gerakan salatnya. Ana ingin di sini membahas pertama terkait ya basyira wa nadhira. Sebagaimana Rasulullah diutus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Ya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi penyemangat kita dalam melaksanakan salat. Kenapa sih salat itu penting? Apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita mengerjakan salat? Ya. Seberapa pentingkah salat itu? Ya. Seberapa udurkah salat itu bisa diterima? Agar menjadi perhatian kita. Dan ini pun menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah membina keluarga, hidup di masyarakat. Sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Ya, jagalah diri kalian dan terutama keluarga kalian dari api neraka. Ya, dan yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu termasuk adalah kelalaiannya juga dalam salatnya. Maka kita bapak-bapak ya, sebagai kepala keluarga kita harus lebih paham nih daripada istri kita, dari anak-anak kita terkait perkara agama ini. Kita merasa anak kita sekolahkan agama, mereka paham agama, apakah kita akhirnya enggak? Bukan. Tapi tanggung jawab tidak akan berubah ke anak. Kita sebagai kepala keluarga tanggung jawab tetap dipegang kita. Anak sepintar apapun tetap butuh arahan dari orang tuanya. Dia terus perlu belajar.
Anak pasti akan melakukan kesalahan. Ya. Terkadang kebanyakan dari kita malah dinasihati anak sendiri. Nah ini salah. Ya. Kita harus yang apa? Gerak sebagai seorang qawwam, seorang kepala keluarga. Dan salah satunya adalah mempelajari pokok-pokok agama. Nah, dari utamaan salat yang akan kita bahas pertama, yang menjadikan salat ini sangat penting bagi kita. Yang pertama adalah dia adalah rukun Islam. Yang kedua setelah syahadatain. Kita semua seorang muslim. Ya, kita semua sudah bersyahadat, insyaallah. Sudah bersyahadat ya insyaallah ya. Atau lahir dalam keadaan Islam ini, ya. Insyaallah kita sudah bersyahadat bahkan dalam salat kita, ya, atau dalam keseharian kita selalu mengakui bahwa Allah itu satu, ya. Kemudian setelah itu apa sih yang penting? Ya, keistiqomahan dalam menjaga akidah kita, apa sih yang paling penting kita tunaikan dahulu? Yaitu salat kita. Ya. Inilah perkara kedua yang langsung Allah turunkan, yang langsung Allah perintahkan kepada kita. Ya. Bahkan perintah ini yang selalu diingatkan Rasulullah kepada para sahabatnya tatkala ingin berdakwah keluar kota Makkah dan Madinah. Sebagaimana diperintahkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke kota Yaman. Ya Mu'adz, inna awwala ma tad'uhu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hai Mu'adz, kalau engkau nanti dakwah ke kota Yaman, yang awal kali engkau dakwahi adalah agar mereka mau bersyahadat. Ya. Mereka mau mengakui ibadah itu hanya untuk Allah. Mereka mau mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menanyakan, wa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum, ya, atau fa'murhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu. Salat 5 waktu saja. Ya. Tidak lebih. Kita tidak dituntut untuk sunnahnya. Kita tidak dituntut untuk malamnya. Yang pertama kali kita perbaiki salat wajibnya kita dahulu. Sesusah apapun kita datangi salat. Sesusah apapun kita datangi salat. Sesibuk apapun kita datangi. 5 waktu ini yang paling penting. Ya, sakit badan kita greges nggak bisa ke masjid, tetap sholat tepat waktu di rumah. Ya, tetap sholat waktu di rumah. Ajak keluarga kita. Jangan biarkan kita menjalankan ibadah ini sendiri. Ini yang pertama. Ya, rukun Islam yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua yang menjadi pembahasan kita, dia adalah tiangnya agama. Ya, sebagaimana kita katakan wa umuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Bayangkan suatu bangunan tidak memiliki tiang, apakah atapnya bisa terbang? Tidak. Ya. Apakah bisa menaungi orang-orang yang di dalamnya? Tidak. Bangunan kalau mau dihancurkan cukup pondasinya saja. Ya, tiang-tiangnya saja, penopangnya dihancurkan, maka dari atas, dari bawah semuanya akan rubuh. Hancur semua amalnya. Ya, beginilah salat, kedudukan salat dalam Islam. Ya, amal kebaikan yang kita lakukan semuanya, ya, kita lakukan sebaik-baiknya, tapi kalau salat kita hancur, salat kita tidak baik, maka itu bisa menghancurkan seluruh amal kita. Waliyadu billah. Kemudian yang berikutnya, kewajiban salat itu datang langsung dari Allah. Ya, kita mengenal namanya Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Rasulullah dari kota atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan masuk ke langit ke-7 atau yang dikatakan Sidratul Muntaha. Di sana Allah langsung memberikan perintah ini. Di saat semua ibadah yang lain Allah berikan perintahnya kepada Jibril, kemudian disampaikan ke Rasulullah. Khusus untuk salat Allah perintahkan langsung. Khusus untuk salat Allah perintahkan langsung. Ya, tapi di sini masya Allah
Ya, kalau kita mau tahu kisah Isra Mi'raj, bagaimana pertemuan Rasulullah dengan Allah. Rasulullah diperintahkan pertama kali untuk mengerjakan sholat berapa kali dalam satu hari, Bapak-bapak? 50 kali. Turun ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Rabbmu ya Muhammad? Rabbku memerintahkan sholat 50 waktu dalam satu hari. Apa kata Nabi Musa? Umatmu tidak mampu. Turun lagi ke atas lagi, minta keringanan. Ya Rasulullah nego sama Allah. Ya, diturunkan lagi. Ya, 40. Umatmu belum mampu. Rasulullah naik lagi. Terus seperti itu, bolak-balik. Setiap turun Nabi Musa selalu mengatakan umatmu tidak mampu, umatmu tidak mampu. Bahkan sampai kelima, ya, sudah 5 waktu Rasulullah turun, Nabi Musa masih mengatakan umatmu tidak mampu. Ya, nyatanya iya atau tidak? Ya, umatmu tidak mampu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Aku sudah malu dengan Allah. Ya, aku sudah malu dengan Allah. Ya, maka Rasulullah mengatakan, menambahkan ya di hadis yang lain, beliau mengatakan, innaha khamsun fa innaha khamsun. Sesungguhnya dia hanya 5 waktu. Kita mengetahui subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, cuma 5 waktu yang kita kerjakan. Tapi sejatinya kalau kita kerjakan semuanya, maka dia seakan-akan 50 waktu salat. Bayangkan berapa banyak pahala yang disediakan oleh Allah kepada kita. Ya, rahmatnya Allah diturunkan kepada umat ini. Ya, inilah besarnya pahala salat. Ini baru 3 yang kita sebutkan dari keutamaan salat. Banyak sekali. Di antaranya ada juga yang menjauhkan seseorang dari perbuatan keji. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, kemudian ada juga yang menghapuskan dosa. Setiap langkah kita menuju masjid selalu akan dihapuskan dosanya. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, as-salatu ila as-salah wal jum'atu ila jum'ah war ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Di antara satu waktu salat dengan salat yang lainnya, Jumat yang satu dengan Jumat yang setelahnya, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun berikutnya. Semua itu adalah waktu-waktu Allah menghapuskan dosa kita, seandainya kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Ya, insyaallah kita sebagai hamba yang penuh melakukan dosa, ya, tapi di sisi lain kita punya Rabb yang selalu mengampuni hambanya. Wallahi, seandainya tanpa maghfirah dari Allah, tanpa ampunan dari Allah, kita malu mendatangi Allah nanti di hari kiamat. Ya, bahkan kita malu berjalan di atas muka bumi dengan penuh dosa. Ya. Kemudian di antara yang lain, ya, salat itu juga termasuk amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, inna awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Ya, sesungguhnya awal pertama, nah nantinya ketika kita meninggal, apa sih yang pertama kali dihisab oleh Allah? Salat kita. Dari semua amal, yang pertama kali dilihat adalah salat kita, baik atau enggak. Fa in salahat, seandainya salatnya baik, aflaha wa anjah, maka dia termasuk orang yang beruntung dan pasti selamat. Wa man kana fasadat aw in fasadat, dan seandainya salatnya rusak, bolong-bolong, ya, tidak tumaninah, ya, curi-curi, buru-buru, ya, apa? Faqad khaba wa khasar, maka dia termasuk orang yang akan merugi. Ya, waliyadzubil, hari itu pasti datang. Ya jemaah, ya, hari itu pasti datang. Dan justru kita menanti hari tersebut. Kita sedang berlomba-lomba mendatangi hari tersebut. Kita sedang berlomba-lomba menuju yang namanya kematian. Maka perlu kita lomba-lomba pula dalam hal kebaikan.
Ya. Bekal kita, inilah adanya kita di dunia. Tujuan kita mengumpulkan bekal ini. Ya. Kita nggak akan selamanya. Ya. Maka manfaatkan sebentar ini untuk menjadikan kehidupan kita ya, menjadi berkah di kehidupan yang abadi nanti. Ini diantara keutamaan salat. Dan masih banyak sekali keutamaan salat yang mungkin gak bisa kita perincikan satu persatu di sini. Ya, banyak sekali. Kalau kita baca Quran, ya, bagaimana kita akan mendapatkan pahala dari salat? Dalam hadis keutamaan salat banyak sekali disebutkan. Ya. Kalau mungkin dibuat kajian khusus keutamaan salat mungkin akan bisa dan mungkin kurang. Saking banyaknya keutamaan salat tersebut. Tapi anak harap dengan sedikit tadi ya bisa menjadi pendorong kita. Ya, saat kita futur itu bisa menjadi pengingat kita. Ya, apa sih yang akan saya dapat? Kenapa sih saya perlu mengajak keluarga? Ya. Tambahan terakhir dari keutamaan tadi. Ya. Di zaman para sahabat, ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kalau kita tahu sejarahnya dia adalah mantan seorang budak. Dia termasuk budak yang lemah, yang bahkan sangat disiksa oleh orang Quraisy. Yang bahkan kalau kita tahu ceritanya sampai digeret di padang pasir yang panas, kemudian ditumpuk batu panas di tengah hari yang panas. Yang mana dikatakan saat itu seandainya kulit menyentuh batu tersebut saja, kulit tersebut akan terkelupas sampai ke daging-dagingnya. Maka bagaimana dengan Bilal yang saat itu? Ya, yang mungkin kita nggak pernah merasakan penderitaan tersebut. Dan waliyadzubillah, jangan sampai kita menerima penderitaan tersebut. Ya. Tapi apa yang ditanyakan Rasulullah kepada Bilal? Ya Bilal, ya, apa rahasiamu dengan Allah? Ya, apa ibadah yang engkau sukai? Rahasiamu dengan Allah yang menyebabkan aku mendengar terapah kakimu, langkah kakimu sudah di surga. Orangnya masih hidup, ya, Bilalnya masih hidup, tapi Rasulullah mendengar terapah kakinya di surga. Apa yang engkau lakukan ya Bilal? Kata Bilal, aku selalu merutinkan setiap setelah wudu salat sunnah 2 rakaat. Entah itu pagi, entah itu malam, entah aku setelah buang hajat ataupun aku sedang senggang. Kapanpun beliau setelah wudu langsung sholat 2 rakaat. Tidak pernah beliau meninggalkan ini. Dan dengan sholat sunnah ini yang beliau rutinkan, bahkan bisa menjadikan beliau menjadi orang yang pasti masuk surganya Allah. Salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ini salat sunnah, pelengkap salat wajib. Maka bagaimana jika kita memaksimalkan salat wajib kita? Ya, Allah pasti wajibkan kita untuk masuk surganya. Ya. Dan inilah agama yang dibawa oleh Rasulullah, jalan yang dibawa oleh Rasulullah untuk memudahkan kita masuk ke dalam surga. Ya, banyak sekali faedahnya. Ya, banyak sekali keutamaan salat-salat ini. Maka ayo kita turut diri kita, lawan nafsu kita. Walaupun kita sedang keluar rumah, walaupun kita sedang bersama keluarga, sedang refreshing, sedang healing, sedang apapun istilahnya, ya, jangan sampai tinggalkan salat. Bahkan sahabat dulu mengatakan, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ya, sahabat sampai seperti itu. Mereka kerja, capek mereka kerja. Minta mereka bukan, aduh pengen tidur lah. Ya, pulang ke rumah, ya kelon, ya enak sama anak, enggak. Tapi datang ke masjid, ayo sholat. Arihna bis sholat. Ya, istirahatkan kami dengan sholat. Ya. Mereka tenang ketika salat. Ya. Dan ada sebuah perkataan yang indah, ya, yang mengatakan bahwa healingnya seorang muslim, tahu ya, healingnya Pak ya, ya. Hiburannya, ketenangannya seorang muslim ketika sedang gundah,
itu adalah berkhalawat dengan Allah. Healingnya seorang muslim itu adalah berkhalawat dengan Allah. Kita merasa gundah, kita lagi capek kerja, ya, kita lagi dapat rezeki, kita butuh senang-senang, ya, bukan cuma hanya sekedar kita pergi ke Tawangmangu, ya, kolam renang ke Ceklanten misalnya, ya, atau menonton video yang membuat ketawa, tidak seperti itu, ya, tapi lebih baik dengan apa? Berkhalawat dengan Allah, memperbanyak ibadah kita, yang menambah syukur kita, ya, memperbaiki apa yang belum sempurna dari ibadah kita. Maka dengan itu, ya, kita akan lebih mendapatkan ketenangan hati. Ya. Nah, itu adalah kata pertama dari basyira, sebagai kabar gembira. Ya. Sekarang kalau kita semua ditanya misalnya, mau enggak sih kita menggapai surganya Allah? Mau enggak kira-kira? Surganya Allah itu mahal atau murah, Bapak-bapak? Hah? Murah ya? Kira-kira ada enggak masjid yang menerapkan mau sholat subuh bayar 2.000? Ada enggak? Ya bahkan kalau kita mampir Indomaret aja keluar bayar 2.000 loh Pak. Itu rumah siapa? Bukan rumah Allah itu. Ini rumah Allah loh. Ya. Zat yang paling agung saja ketika kita ke rumahnya gak perlu kita bayar. Salat kita, ya Allah berikan kita nikmat, kita bisa bergerak sehat, kita masih bisa menghirup semua oksigen. Allah pun gak minta bayaran ke kita, ya. Allah gak ada minta bayaran sama sekali ke kita. Tapi lihat orang kalau mau maksiat, coba, ya, orang mau maksiat, mau pergi misalnya senang-senang dengan, ya, lawan jenis yang bukan mahramnya, perlu mengeluarkan uang, ya, perlu bayar bensin, masuk ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, perlu beli minum-minuman yang dilarang, ya, uangnya keluar terus. Mau maksiat, ya, banyakin kuotanya, ya, ataupun yang semisalnya. Perlu dana dalam masuk neraka, ya. Masuk neraka itu perlu uang, sedangkan masuk surga hanya perlu keikhlasan dan rutin dalam ibadah. Ya, maka Allah jadikan surga ini mudah, ya. Tapi di sini walaupun kemudahan, dia seperti duri, ya, pasti sakit. Dalam menghadapi ibadah ini sakit, Pak. Salat tadi kita tahu banyak faedahnya, banyak keutamaannya, ya. Tapi salat tersebut kita pun perlu bertatih-tatih. Kita perlu berusaha memaksa diri. Karena di apa? Keseharian kita ada yang membisikkan kita terus. Sudah cukup salatmu, kamu sudah capek, ya. Hari ini kamu sudah kok jamaah, hari ini kamu sudah kok salat sama keluargamu, sudah malam ini istirahat saja, isyaknya besok aja lagi, ya. Selalu ada yang membisikkan kita, selalu hawa nafsu kita ini mendorong kita untuk menjauhi dari ibadah. Maka perlu kita lawan. Kalau kita lawan dengan apa? Ingat tadi keutamaan salat. Ya, ingat kita keutamaan salat. Oh, saat saya melangsungkan, saya akan mendapatkan ini. Di sisi lain, kita juga harus ingat nadhiranya, peringatannya dari Allah. Bagaimana sih seorang muslim kalau enggan melaksanakan salat? Lalai dalam salatnya, lalai dalam ibadahnya. Apa? Ya. Apa yang akan kita terima? Yang paling parah, ya, yang paling parah Rasulullah mengatakan, ya, al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ya. Sesungguhnya pembeda di antara kami, ya, kita orang-orang muslim, dan di antara mereka, ya, orang-orang selain orang muslim adalah salat. Ya. Orang kafir, ya, mereka apa? Sedekah. Bahkan mereka ada juga istilahnya puasa, ya. Mereka juga punya hari raya, ya. Bahkan mereka juga punya hari Id. Tempat mereka kalau kita berhaji, mereka juga punya tempat-tempat atau hari-hari spesial di sana. Tapi mereka nggak punya satu ibadah yang menyerupai kita, yaitu salat.
Maka pembeda kita antara mereka adalah salat. Rasulullah mengatakan faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat ini dengan sengaja, dia tahu, dia lalai, dinasehati tidak mau, menolak bahkan bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Waliyadzubillah. Karena bilang kita perlu paksa diri kita. Ya. Memang ini gratis masuk surga. Jalannya ada, tapi penuh dengan duri. Ya. Kita perlu paksa. Capek kita paksa. Sakit kita paksa. Bahkan Allah berikan keringanan bagi kita. Ya. Berat sekali. Ya. Kalau kita sudah jatuh ke dalam kekufuran, maka tidak ada yang bisa mengangkat kita kembali kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang paling ngeri juga, ya, bahkan sampai Allah sebutkan namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat. Orang salat saja bisa celaka. Orang yang salat saja bisa celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam salatnya. Datang salat subuh jam 8 pagi. Ya. Datang salat zuhur 5 menit sebelum asar. Ya. Datang salat isya menjelang subuh. Insyaallah. Ya, ini lalai sekali. Ya, lalai sekali. Ya, waliyadzubillah. Ya, ayat yang dikatakan masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ya. Apa yang membasuhkan kalian ke dalam neraka saqar? Ya. Apa yang memasukkan kalian ke neraka saqar? Rasakor itu artinya menghanguskan. Yang mana kalau dimasukkan seseorang di dalamnya dia akan langsung hangus, hancur, lebur semua tubuhnya. Ya, bahkan mereka yang masuk neraka saqar benar-benar dihinakan oleh Allah. Sampai ada yang ditarik wajahnya dengan rantai, diseret sehingga ketika sampai di neraka saqar sudah hilanglah kulit dan daging-dagingnya. Hanya tinggal tengkoraknya saja. Kemudian dimasukkan neraka saqar, habislah seluruh tubuhnya. Allah bangkitkan lagi, Allah ulangi terus. Ya. Alhamdulillah. Apa sebabnya? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kita dulu termasuk orang-orang yang enggak sholat. Kita dulu termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Kita enggan dalam sholat, males. Ya. Waliyadzubillah. Maka saling mengingatkan di antara kita. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah di antara kalian, karena dalam peringatan itu ada manfaat bagi kaum muslimin, terutama dalam perkara salat ini. Ya, kita melihat dari tetangga kita, dari anak kita, kok udah lama mulai agak futur, ayo ditarik tangannya. Ayo mas, ngaji lagi ke masjid. Ayo mas, kenapa? Udah lama nih, sibuk apa? Ya, ditanya. Ya. Kita butuh mereka. Kita selalu ingin mereka ada di dalam kebaikan. Itulah gunanya Muslim dengan Muslim yang lain. Ya, jangan sampai kita malah berharap dia nggak usah ada di masjid lagi. Ya, fulan ini mengganggu misalnya kalau di masjid. Tidak. Ya, bahkan ada anak-anak kecil di masjid pun kita arahkan, ayo sholat. Ya, mereka bercanda, kita nasihati baik-baik. Ya, bisa alhamdulillah sholat. Ya. Kalau anak kecil ini sadar karena kita nasihati, Masya Allah, sampai dia besar, pahalanya akan selalu mengalir ke kita pula. Inilah jariyah. Ya. Masya Allah, di sana masih banyak sekali ancaman-ancaman Allah. Di antara faedah-faedah keutamaan salat, di sana pula masih banyak juga yang ancaman-ancaman terkait salat. Ya. Bahkan dikatakan orang yang lalai dalam salatnya nanti di akhirat bisa bersama dengan Fir'aun. Ya, barang siapa yang sibuk dengan perdagangannya, nanti dia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Barang siapa nanti yang dia sibuk dengan hartanya, maka dia dengan Qarun. Bagaimana yang sibuk dengan pekerjaannya, maka dia nanti bersama Haman. Ya. Mereka semua orang-orang yang dipastikan oleh Allah masuk ke neraka. Dan kita bisa bersama mereka ketika kita lalai dalam salat kita.
harta yang Allah berikan, yang Allah titipkan. Jika melalaikan, maka kita menemani mereka. Ya. Dan ini pencapaian yang buruk. Waliyadzubillah. Nah, masya Allah, alhamdulillah, kita datang masuk waktu Isya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya. Apa yang selalu menimpa kita ya, dalam seorang muslim pasti akan ada keganduhan, pasti akan ada kegalauan, tapi selalu ingat ya, rahmat Allah, keutamaan yang Allah berikan dalam setiap hal yang kita kerjakan, ancaman yang Allah berikan kepada kita itu sebagai pendorong kita untuk selalu bangkit ya. Kita belum bisa bangkit sendiri, kita yang melihat saudaranya bantu bangkit. Inilah seorang muslim ya, saling mendopang satu sama lainnya. Dan jangan sampai kita menjadikan sholat sebagai selingan, tapi jadikan ya pekerjaan kita menjadi selingan untuk datangnya waktu sholat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.